Jadi gini, setiap kali kita syuting, tadi sertifikat kepemilikan rumah. bukan senjata. oh punya bang? Oh punya. Nggak punya. Abang pernah kepikiran nggak? Aku udah punya istri sekarang. Iya. Supaya membereskan namaku, aku bikin konten aja supaya mereka lihat aku tuh baik sebenarnya dan gak punya senjata aslinya. Netizen kita cukup kurang ajar ya di Indonesia ini gitu. Walaupun Anda memoles seperti apapun tetap ada gitu-gitu tuh. Skandal lagi. Enggak, itu kita nggak tahu kalau itu bercanda. Lu bercanda boleh, gua enggak. Enggak, kita nggak tahu kan. Gua tampol lu pede ya. Kagak ngerti dah gua. Pusing gua nih. Asik. Enggak, nggak usah dibetawi-tawin. Ya elah, kan emang gua Betawi. Ya. Cocok banget. Sumpah cocok nih orang nih. Jumat berkah. Jumat berkah, ayo semangat ya. Ayo. Selamat hari Jumat semua. Selamat hari Jumat bro. Selamat hari Jumat bang. Selamat ada gitu-gitu ya? Iya. Selamat Untuk memulai hari Jumat ini, harus tos. Hari Jumat harus tos. ada baiknya kita berdoa. Oke. Dipimpin oleh Bang Mamat. Oke. Teman-teman izinkan saya memimpin doa ini. Ya. Jangan ketawa bro, berdoa Bang Marlon. Iya bang, ini Ya, maksudnya kalau Anda nggak berdoa nggak apa-apa, biarin yang lain kru-kru ada di berdoa sini. kok, saya Ya, berdoa oke. juga. Cuman emang doa senyum, seneng. Iya. Kan mau ngobrol sama Tuhan. Beda konsep. Beda. Gak tahu ya gimana. Kita ngobrol juga. Iya kan? Ya udah itu ya berdoa. Berdoa ya. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menggunakan agama Islam sesuai dengan agama dan keyakinan saya ya. Berdoa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kenapa? Ya, ada. Kalian ngobrol dulu aja. Iya. Kalian sambil ngobrol, gua ada doa lanjutan. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Boleh kok. Gak sopan bang kalau ngobrol ada orang lagi doa. Udah. Amin. Iya. Doanya paling lama emang. Iya gak apa-apa. Siapa tahu mungkin ada banyak permintaan. Betul. Ya bukan hanya kalau saya tadi kan umum aja lah. Umum aja, gitu iya. Kan aku doain kalian semua biar kita sehat, karirnya dipanjangkan. Amin. Dijauhkan dari narkoba. Ya, amin. Dan perkataan-perkataan yang sekiranya membuat kita binasa. Betul. Itu masalah kita di Itu perkataan. yang terakhir paling penting. Ya. Penting Tutur. Kita punya masalah di tutur. Tutur Wuri Handayani. Iya, itu Tururi Handayani. Itulah. Masalah kita emang selalu di situ aja. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pak. Coba kita kayak PNS lagi olahraga. Habis doa, selamat pagi semuanya, kepala dinas. Di Bogor lagi kan? Di puncak. Ngomongin soal fak ya. Ya. Karena abang dari fak-fak nih. Yo. Wih, bridging ternyata kawan. Iya. Gue gak mungkin ngomong kasar dong. Iya. Masa gue bilang fak asal. Enggak. Fak. Fak double dia. Double. Ya, oke. Fak-fak itu di mana sih bang? Fak di Papua Barat. Emang provinsi. Oh, Papua Barat. Provinsi Papua Barat. Yang bersama dengan fak-fak itu Manokwari. Oke. Dulu Sorong Raja Ampat, tapi sekarang Sorong Raja Ampat udah misah jadi provinsi baru, Papua gitu? Barat Daya. Wih. Jadi fak-fak Manokwari, Bintuni, Kaimana, Wondama, makin pusing ya. Kenapa? Kenapa? Tahu nggak? Gue tuh sedih. Kenapa sedih? Kok dengar nama-nama kampung ini di sana sedih? Enggak, sedih. Kan lu ngomong fak-fak pasti tahu. Nah. Tadi apa? Manokwari. Tahu. Terus tahu. Oke. Wonogiri. Terus apa tadi? Wonogiri. Apa tadi? Wonogiri Jawa. Enggak ada Wonogiri. Nggak ada. Enggak, tadi apa? Apa Wamena?
Wondama. Kaimana. Ini udah mulai nggak tahu nih. Teluk Pintu nih. Udah nggak tahu. Gue kayak, gue orang Indo tapi nggak tahu daerah-daerah sono gitu. Iya. Sedih. Tapi asalnya Jakarta kan, Bang Gusti? Ternate. Ternate. Ali Akbar kah? Iya kah? Mau masuk pulau Ternate. Jakarta, asli Jakarta. Iya. Tapi kan kita semua orang timur. Iya kan? Kenapa? Orang Papua. Ambon. Malang, Jawa Timur. Oh iya, orang timur, sebutannya orang timur ya. Iya. Bener. Jadi kalau saya dari Papua pindah ke Condet, tetap timur. Tetap timur. Daerah timurnya masih berjalan. Iya. Karena Jakarta Timur. Kita orang Winda Basudara. Nggak ada windahnya. Nggak ada windahnya. Itu YouTuber. Iya. YouTuber gaming. Lagian Winda emang Basudara tulisannya. Iya, Winda Basudara kan? Sebutannya. Iya benar. Winda Basudara ya? Iya. Itu namanya. Oh iya. Tapi enggak Winda gitu. Iya. Tapi mungkin bersaudara. Oke. Nah, itu berarti di Kok langsung nggak peduli? Jangan tinggalin kita. Jangan tinggalin kita. Kita lagi lanjutin dari Anda. Awal juga lu yang mancing tadi. Lanjutin dari Anda. Tapi emang berarti di fak-fak itu, Bang. Ditinggalin. Tahu? Sumpah. Tiba-tiba oke, Iya. jadi terus tadi mau nanya apa emang? Hah? Nggak lanjutin yang itu tadi, Yang ini fak-fak kan? gitu-gitu. Fak-fak, Iya. iya. Enggak, kan aku udah jelas penjelasannya. Jadi kita langsung move on aja. Oke, move on. Move kan. Sumpah ini kayak obrolan mau habis kayak move on. Ya Anda, move on. Move on. Iya terus. Masih kurang paham apa di situ? Oh enggak apa sedih aja. Ih, ternyata nggak ngerti ya. Ntar gua kesana dah gitu. Apalagi pahlawan-pahlawan tuh. Paling cuma tahu Patimura doang. Ya itu mah juga Ambon, pahlawan-pahlawan Papua. Iya. Coba Papua, pahlawan nasional yang Papua. Jackson F. Tiago. Ya Allah, itu mah pelatih Persipura. Ya pahlawan juga sih kita. Patrick Wanggai. Membawa gelar 4 bintang kan buat Persipura. Iya. Itu udah termasuk pahlawan kan? Patrick Wanggai enggak masuk. Patrick Wanggai enggak. Kalau Patrick Wanggai masuk, Immanuel Wanggai harus ada duluan. Oh iya. Okay. Karena Immanuel Wanggai di Persipura juara. Oh iya. Juara. Iya, tapi penasaran kalau pahlawan di ada pernah dengar Martin Inde enggak? Enggak. Tapi kenapa nganggu kalau ngomong enggak tuh Kenapa excited? Enggak. Iya, siapa tuh? Gitu. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Iya, Franz Kaisiepo tahu tapi ya tahu. Duit ya. Itu pahlawan sana, enggak tahu ya. Boa Salosa. Belum. Boa Salosa itu memang pahlawan. Ada orangnya masih di Jayapura. Masih di Jayapura. Masih ada. Dia memang pahlawan untuk waktu melawan Uruguay. Oh iya. Dia salah satu yang pahlawan timnas lah ya. Pahlawan timnas. Betul. Cuma itu doang. Ini maksudnya pahlawan nasional gitu. Muhammad Al-Katiri. Belum. Itu yang ngasih senjata ke pahlawan nasional. Enggak, saya belum hidup zaman itu. Belum hidup. Masa udah ada Udah 2 salah tuh. 1 kasih senjata, 2 hidup di zaman itu. Saya enggak berasa tua banget saya ya. Enggak lah, abadi. Abadi. Makan buah itu ya Miami. Apa? Yang biar apa dia? One Piece kartun-kartun itu apa? Oh, buah kuldi. Kuldi Pak, diusir. Kok buat abadi? Ya kalau di One Piece kan pasti istilahnya beda, cuma mungkin kuldi One Piece gitu. Yang kalau dimakan jadi hidup selamanya. Oh, buah gultom. Apa sih namanya? Buah Gultom marga orang parah banget ya. Iya lu. Enggak Buah orang Gultom itu marga. Marga itu. Halo, nama saya Gusti. Di sini saya nggak bermaksud untuk ini, bahkan saya nggak tahu kalau gultom itu marga. Ini maksudnya buah iblis. Oh, buah iblis. Oh iya. Iya namanya gam fruit. Yami apa gitu. Ada. Ya boleh deh Justin Bieber kayak. Oh yami. Apa gitu. Di One Piece tuh buah. Cepet banget, satu Yami, satu Justin Bieber. Buah kegelapan ya, buah apa tuh ya? Iya itu berarti Blackbeard itu. Apa tuh Blackbeard? Musuhnya Luffy. Nah, saya nggak nonton, cuma tahu buahnya doang. Lu One Piece gak sih? Wah parah. Iya musuhnya si Lutfi. Bukan Lutfi. Lutfi anak Al-Azhar. Bukan Lutfi. Bukan Lutfi temen gua. Iya. Imam. Nah, itu masa kecil lu tuh ditinggalin lagi, brengsek. Ditinggalin, kasihan ya. Kamu kasihan sama Anda, Bang. Saya biasa aja. Saya udah 10 episode, Bang. Cuma senyum aja yang Suka penting. ditinggalin gini ya? Ini kayak gini. sumpah episode awal sering banget. Mama lu kalau capek aku minta maaf ya. Iya. Karena Itu suka ditinggal-tinggal. Di 4 episode awal setiap kali kelar dia ngomong gitu. Iya, disclaimer. Kenapa? Karena merasa apa? Karena ya apa ya? Istilahnya tuh
tolol. Iya itu. Banget. Punya partner tolol. Tolol gitu. Gue mah sadar. Kan lo jadi host ya, gue sih co-hostnya. Kayak guest jatuhnya, guest. Iya, gue guest. Dia guest. Tetap. Oke. Jadi Bang Mamat di sini hostnya. Oke. Sebenarnya. Oke. Sebenarnya Mari gitu. Gusti pimpin doa silakan. Ya. Dari Katanya iya, katanya guest. Pimpin doa dong tadi. Gue co-host. Oh iya, jangan dibalik ya. Host lagi. Jangan dibalik. Jangan Ayo dibalik. ya ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Iya. Bang Mamat kan udah punya anak. Belum dong. Belum. Baru nikah tahun lalu. Gimana rasanya? Gimana rasanya nikah? Enak sih. Serius. Kalian Apa belum yang ya? Belum. Gak jadi ya? Au, sakit hati aku ditembak kayak gitu. Aku ditembak gitu. Yang nggak jadi kan sama teman kau juga, iya, Bang. Gak jadi belum ya? Belum. Memang belum berencana ya? Ada ya niat Ada, lah, secara niat ada. Ya, ternyata menyenangkan sih. Wih, semenyenangkan apa, Bang? Menyenangkan yang semenyenangkan kalau seandainya saya bisa lebih cepat 5 tahun, saya akan lakuin. Saya akan nikah di 5 tahun lalu gitu. Kau akan timnas? Kalau 5 tahun lebih muda, Kok lu timnas? mau nggak masuk timnas? Enggak lah. Tapi timnas Portugal gue mau. Timnas apa? Bola. Iya. Oh. Tadi dia ngomong timnas. Ih, orang lagi ini, tapi ada seleksinya nggak? Mules. Boker deh. Makasih ya. Lagi mules. Ya. Iya. Iya. Jadi goyang-goyang. Jadi goyang-goyang. Kalau dia bisa 5 tahun lebih cepat nikah, dia lebih pengen nikah, Bang. Iya, maksudnya ya ternyata nggak. Ya saya nggak tahu ya, mungkin orang kayak belum merasain aja lu baru 1 tahun gitu. Iya, gitu. mungkin. Siapa tahu ya, tapi sejauh ini yang serasa saya cukup menyenangkan ternyata. Jadi kalau dulu itu habis kerja gini pasti ayo nongkrong yuk. Nongkrong, Gitu. iya. Sekarang itu lebih cepat pengen pulang. Pengen pulang ke rumah, jadi nongkrongnya di rumah aja gitu. Lebih enak juga kalau keluar nongkrong di luar tuh lebih enak kalau sama istri. Ngajak ya. Iya, jadi kalau kayak misalnya kemarin libur lebaran kan aku nggak pulang tuh di sini. Itu 2 minggu tuh sedia nggak mau keluar, ya aku nggak keluar gitu. Jadi 2 minggu aku di rumah doang tuh. Iya, beneran. Karena kan semua kerjaan off kan, karena kita udah nyetok. Rencananya adalah pulang lebaran di Fakfak. Karena aku tiap tahun pasti pulang lebaran di Fakfak karena ada satu dan lain hal. Kayaknya nggak usah deh, kita nanti Idul Adha aja gitu ke Fakfaknya. Ini Idul Fitri mepet banget nih 2 minggu. Gak puas lah kalau kita pulang ke sana. Terus gitu. sebentar lah ya. Iya, ya udah jangan deh gitu. Akhirnya 2 minggu itu rencananya buat jalan-jalan karena dia mager. Aku nggak keluar juga. Oh, di rumah udah tuh? Di rumah. Netflix series mungkin udah 873 episode. Wes, sampai dihitungin gitu mah berlebihan kok 873. Gak usah ditolong. Ya namanya hiperbola bercanda. Enggak lah, enggak realistis lah itu. Ya realistisnya berapa? 950. Itu lebih naik. Itu lebih di atas. Lebih gak realistis. Iya. Mas 2 minggu. Tapi apa yang bikin Bang Mamat itu meyakinkan diri? Bohong. Apa? Dibohongin ya. Apa yang itu bikin Bang Namanya Mamat kecewa ya. Saya pelawak, Mas. Iya, saya Kalau saya ustadz terus Anda begitu nggak apa-apa tuh. Kecewa banget ini. Hati ini terluka seperti Nggak, dibohongin. masalah cuma episode Netflix nih terluka. 800. Harusnya kan lah cuma berapa? 40 gitu. 40 gitu ini kan. Saya gitu tersakitinya. Gak apa-apa, ayo lanjut. Ayo lanjut aja. Udah. Udah. Apa Tanya. mau ngeluh lagi? Enggak tanya aja. Gak mau ngeluh. Enggak, let's Mau do. boker ya? Goyangin terus. Ini goyangin terus. Ayo. Udah lupa pertanyaannya. Aduh. Oh, enggak, Bang Mamat kan milih nikah. Ya. Terus katanya Timbangan. ternyata tidak menyeramkan itu. Iya. Tapi gimana caranya bisa meyakinkan kayak dia deh? Iya. Nah itu feeling sih sebenarnya sih. Kan sebenarnya kan kita tahu diri kita ya. Ini serius nih ya. Nasihat buat adik-adik. Iya, Bang. Gokil kayak udah nikah 50 tahun aja tuh. Iya. Besok saya merencanakan ulang tahun pernikahan ke-50. Saya pernah lagi ngisi stand up ulang tahun pernikahan ke-50. Ke-50. Iya. Tapi dibikin kayak resepsi awal pernikahan, bayangin. Oh, cie. Jadi opa dan oma gitu, nenek-nenek, kakek-kakek gitu masuk, tapi udah renta dibantu anak-anaknya, tapi pakai baju pengantin. Yang satu pakai jas. Aku ingin ada anak-anaknya Mamat ngikut. gitu dia Iya. bilang. Yang jadi apa namanya? Yang ngiringin pengantin. Kirap.
dipikir ulang tahun apa gitu, pramuka 14 Agustus. Ada kira pramuka, semapur gitu-gitu. Ya, siapa tahu. Enggak, pernikahan. Pengiring pernikahan ya, itu pernikahan. anak-anaknya sendiri. Oh, cie. Tapi balik ke pertanyaan tadi, karena menurut saya cukup tahu diri saya. Nah, kalau saya udah tahu diri saya, berarti saya tahu apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka. Dari baik bersosialisasi maupun menemukan sifat orang lain. Oke. Yang ini klik sama saya, ini enggak. Walaupun menurut saya juga adaptif. Gitu. Jadi lebih tidak sulit karena saya adaptif gitu. Oke, kalau dia gini, aku bisa nyetel diriku begini deh gitu. Gitu. Jadi cukup aman lah untuk memutuskan bahwa kayaknya ini yang tepat deh gitu. Di percintaan itu kompromi namanya, Bro. Oh, betul sih, iya kan. Iya. Walaupun saya lebih ini apa namanya ya? Hah? Gak pengen boker mas. Saya gak pengen boker. Tadi mau bantu garukin. Iya, Enggak garukin. Aku tuh cuma mau ambil ini, turunin dikit. Udah keluarin ini, udah beres mas. Gak usah bantu-bantu banget lah. Terlalu baik hati mas. Iya. Kohos. Jadi Enggak, kohos bantu obrolan. Bukan bantu baju. Gas. Itu wardrobe. Urusan wardrobe. Itu kalau urusan muka saya Nivea, udah. Masuk. Iya, kalau urusan baju wardrobe. Iya. Gak usah mas campur-campur hidup saya ini. Iya ya. mas. Udah cukup aja sama hidup mas ya. Iya. Oke deh. Anjir, coba oke deh bangsa. Oke deh. Terima kasih ya inputnya. Iya, inputnya makasih ya. Tapi ada nggak, Bang? Apa tuh? Bener. Enggak usah. Ini clip on, udah urusan soundman. Karena gua kohos. Urusan orang soundman. Bantuin gua udah. Ya, Gak usah. Nih, Bang. Kalau kebelet boker, Bang. Ya. Gantian. Gak usah gantian. Nggak, Bang Muhammad nih. Tadi kita ngomongin apa? Kompromi. Tapi pasti ada dong masalah-masalah yang dihadapi. Oh, pasti. Apalagi sebelum pernikahan. nah iya itu. Itu pasti dong. Ceritain dong, cara menghadapinya apa yang paling susah deh, ceritain dong, Bang. Paling sulit sulit adalah karena jarak sih. Karena keluarga saya tuh besar di semuanya di Fak-Fak. Ada keluarga di Fak-Fak, ada keluarga di Maluku kan. Nah, terus sementara dia Sulawesi Selatan, Bugis, tapi tinggalnya di Mamuju gitu. Jadi keluargaku untuk datang ke pernikahan ini kan ekstra gitu. Ekstra money. Of course. Ya, rencananya kayaknya cuma 10 orang nih, ternyata 50 keluarga yang datang. Saya harus menyiapkan mereka tidur di mana? Apakah di rumah wali kota? Iya, benar. Repot banget. Repot gitu. Saya udah ngerasa boker, boleh saya taruh? Boleh. Oke, siap. Nanti tolong dikasih lagi. Iya. Udah pindah bokernya. Saya yang pengen boker. Kok gak gampang banget sih. Iya, gampang banget nih. Gampang banget. Gitu. Jadi masalah-masalah yang dihadapi adalah urusan-urusan menjelang nikah. Kalau gitu. soal restu, Restu awal-awal enggak dari itu gimana? restu apa boker sih tetap diginiin. Oh iya. Gitu aja. Gitu dong. Oke, jadi saya jawab ya. Iya. Restu awal-awal enggak dari pihak mereka. Oh. Kenapa alasannya, Bang? Alasannya karena teman-temanku cukup Oh iya, di fitnah teman-temanku terus ya. memfitnah saya kan kayak gitu ya. Iya. Nah, itu tuh kan kalau untuk anak muda mungkin itu komedi, tapi untuk orang tua dan anaknya mau dinikahi, ya deg-degan lah. Iyalah. Iya, jadi tantenya percaya saya punya bisnis senjata. Mamanya itu sampai hampir masuk rumah sakit karena kepikiran, karena percaya isu saya udah punya 2 anak. Nah, itu anak-anak abang yang itu nggak apa-apa. Bukan, nggak ada. Nggak ada. Abang nikah lagi. Mas mau boker nih. Enggak mau boker. Jangan ditimpuk. Jangan ditimpuk nih. Aduh, ya udah Nggak gua punya. Waktu itu mau boker sendiri. Daripada ditimpuk. Waktu itu mau ketemu Abdur soalnya. Iya. Dia bilang, kan Bang Abdur habis ini mau kemana? Kelar syuting. Mau ini nyamperin anak-anak Mamat dulu bentar. Gitu dia bilang. Oh, punya anak beneran berarti. Enggak. Itu isu yang diiyakan oleh teman-teman, di SN oleh teman-teman, sehingga melebar kemana-mana. Tapi bagi sebagian orang itu komedi yang mengikuti kita gitu, atau anak muda lah. Iya. Pasti kan dicek dulu. Oh, ini mau bercandaan. Ini tercetus di podcast ini loh. Gitu. Buat orang tua. Orang tua dengar keringat dingin, Pak. Oh. Kenapa anak kau mau dengan duda? Langsung gitu.
Berarti waktu abis nikah tutup tuh gun shop. Gun shop juga tutup. Enggak, emang enggak ada dari awal. Banyak cabang loh. Coba iya katanya kan bukan saya yang bikin. Kalau saya yang bikin boleh. Okay. Itu kan banyak cabang abang yang bikin. Kan saya nggak bikin. Oh. Tapi katanya kata siapa? Ini aku searching ya. Coba. Mamat Gun Shop. Semua Mamat Gun Shop di Google Maps banyak banget cabang. Dulu sempat menyentuh angka 140-an titik di seluruh dunia. 140-an titik. Bukan Indonesia, seluruh dunia. Saya pergi ke Jerman, ada di Austria. Titik Mamat Gun Shop di Austria sama Munchen ada. Nih, kita lihat. Mamat Gun Shop cabang di Garut nih. Tuh, paling dekat di Garut. Iya, bahkan ada apa? Iya baju ini padahal foto tempelan bangsa. Foto tempelan itu foto tempelan. Asli gak sih itu? Asli. Asli gak sih? Percaya. Enggak, ini mah dari zaman sebelum nikah nih Bang, muda banget. Verifikasi asli kok Anda. Tuh kalau orang nggak salah ya, nggak usah marah. Santai aja nggak ada verifikasi. Ya. Biasa kalau orang salah marah dulu aja pokoknya gitu. Wih gila. Ih sangar-sangar loh. Berapaan itu Bang? Sama jual parkiran juga. Jual parkiran. Kok ada parkiran? Nggak tahu dimasukin foto parkiran motor. Ada foto parkiran. Tuh ada pesawatnya. Pesawat. Gokil. Wih. Sumpah orang niat banget ya jadi kehidupan ini ya. Di hidup ini kok orang niat banget ya untuk tertawa. Tapi akhirnya Bang Mamat bisa menjelaskan bahwa enggak, saya akan berhenti itu semua. Ya pada akhirnya saya kesana untuk pertama kali. Maksudnya komunikasi minta dibukain akses untuk komunikasi karena awal-awal tuh sama sekali nggak menutup akses. Untuk komunikasi pun nutup akses. Jadi kita dua sama-sama berusaha untuk paling nggak dibuka akses tuh untuk komunikasi. Nah ketika komunikasi udah kebuka, udah bisa chat dan teleponan ke orang tuanya, baru mulai reda tuh. Mulai reda. Terus abis itu saya memutuskan ya udah kesana gitu, jalan-jalan aja. Jalan-jalan rencananya silaturahmi datang gitu. Dijemput bapaknya, tinggal di rumah ya nak gitu. Langsung gitu? Iya karena waktu itu dia masih mau wisuda di Jogja, jadi nggak ada dia di sana kan. Jadi mumpung nggak ada dia di sana, saya pergi deh ketemu bapak sama mamanya. Oh malah pergi sendiri? Sendiri. Tujuannya adalah silaturahmi aja gitu, karena udah dibukain akses, pengen kesana biar mengklarifikasi segalanya. Kalau mau tanya apa tanya deh gitu. Kayak konpres aja gitu. Konpres bukan sih? Preskon. Konpres di sini ya? Konpres itu iya. Demam. Nah itu berarti Bang Mamat tuh datang sama media-media tuh. Iya, datang semua akhirnya. Kasih pantesan bawa iPad. iPad apa? Iya itu buat ke rumah sana ya. Gak ada yang bawa iPad. Bawa koper. Isinya iPad. Kok bisa iPad? Terus dibagi-bagi kan yang itu gue dibagi-bagi. Kok bisa bagi-bagi iPad? Mampir ke PLN. Saya bukan Putra Siregar ya Mamat ini. Saya bukan PS gitu. Bukan Putra Siregar bagi-bagi HP atau ini. Ya kan bukan HP, iPad. Enggak kenal Putra Siregar enggak? Iya. Nah, udah bagi-bagi iPad. Bagi-bagi iPad itu. Dia bawa hari ini kali ya. Bawa iPad gak? Mana Bang? Nggak di ngomongin ya sama mereka ya. Mana? Nggak ada iPad. Enggak tadi katanya Bang Haji katanya bawa iPad. iPad buat apa? Buat hadiah katanya. Hadiah. Giveaway. Kok saya kasih giveaway, kalian dong kasih giveaway? Enggak lah. Karena abang yang PS Store. Jagalah nama baik Nivea. Jangan suka bohong kalian. Nivea itu membersihkan muka, nggak bohong. Nivea kan kalian kok bohong jadi host Nivea. Nah. Keren banget. Kalau tukang bohong ini tuh gimana tuh? Iya. Emang dapat gitu. Gue percaya langsung. Gue lagi percaya langsung. Maksudnya iPad itu dari mana datang iPad? Kasih tahu. Ini yang waktu kan abang pertama kali ketemu Putra Siregar di mana? Halo kan? Nggak usah ke Putra Siregar. Saya tadi ke Mamuju. Iya ke Mamuju. Kan preskon. Bawa media-media tuh. Bawa media-media. Nggak ada preskon. Ini ngepromoin. Kok tiba-tiba saya punya iPad ya? Thank you. Gila. Orang kaya. buat Mama Latiri. Bentar, kok saya punya iPad? Gila iPad ya. Passwordnya apa bang? Bukan punya saya. Merendah. Oke deh, kan kalau misalnya password gak bisa. Face ID dah. Face ID. Bisa.
iPad dia. iPad dia. iPad dia ternyata. Bisa. Saya nyolong loh ini kalau begini. Hah? Bukan Bang. Bagus iPad-nya Bagus. Ini tapi katanya gitu. Jadi ke sana terus dikasih iPad terus orang tuh enggak gini caranya. Akhirnya dibalikin lagi, akhirnya dipakai nih buat Enggak, pribadi. bentar. Saya kan mau nikah nih. Pakai buat pribadi. Bentar ya. Kalian dua ya. Mulutnya ditahan nih. Iya. Saya mau nikah. Saya ke Mamuju kasih iPad ke orang tua buat apa? Karena ada press conference soalnya. Enggak ada. Kayak direkam Mama Kakak Tiri memberikan. Kan tadi katanya saya kasih ke orang tuanya. Orang tuanya juga wartawan. Enggak, orang tuanya bilang itu. enggak butuh gua gitu kan. Enggak butuh. Akhirnya lu ngasih tujuan saya kasih. Sebelum dia bilang enggak butuh. Silaturahmi sama brand. Ngasih. Ada brand. Kan ada kamera. Brand iPad. Iya, tap in. PS Store. Anjir, silaturahmi ada brand. Iya. Lah, ya gimana? Emang kalian kalian dua pernah silaturahmi nongkrong deh di Bekasi brand. Yang waktu itu, Gus. Dikasih? Wih, ada tiba-tiba. Ada tiba-tiba ada. Kayak misalkan kayak rokok elektrik ada aja orang ngasih terproduk. Samsung. Kasih TV. Iya, buat nobar. Ya. Gitu-gitu biasa. Kalau kayak gitu biasa. Makanya gua tanya, ini SOW-nya story. Enggak, nonton aja udah seneng kita gitu. Sama kayak iPad. Kan lu briefnya juga nanti ke sana kasih aja. Sebenarnya kalau nggak usah dikontenin nggak apa-apa, tapi nggak enak kan, Bang Mamat akhirnya conference. Kan saya nggak niat. Nih guys, gini, halo guys, nih sekarang saya mau klarifikasi ke orang tua nih. Mas, terlalu vlog itu, udah bukan preskon itu. Nah, saya ketemu nih orang tuanya. Terus bapaknya, halo Bapak, ini saya calon suami dari anak bapak nih, gitu. Saya mau klarifikasi. Akhirnya kayaknya tetap nggak direstuin deh kalau cara ini. Enggak ya? Nggak direstuin deh. Tapi itu kan terjadi. Tapi akhirnya terjadi, nggak apa-apa. Tapi akhirnya direstuin. Alhamdulillahnya. Bentar, pilihan terjadinya ini dari mana gitu? Pilihan terjadi. Bang Mamat tuh ada batu tujuh yang nyusun gini. Oh iya, batu tujuh. Main gitu doang. Iya. Tahu nggak kenapa batunya nggak pernah dilempar ke kita? Kenapa? Ada beceng pasti. Nggak ada Bang. Ada tuh. Tadi benar-benar ini apa? Iya. Beneran kaos Bang. Udah. Nggak ada. Enggak tapi enggak. Bercanda ya Bang itu semuanya. Enggak ini buat ngurusnya tapi Bang Mamat kayak enggak ke kaki, ke mata kaki. Ngincernya ke mata kaki. Masa ngincernya ke mata kaki. Lihat mata kaki lempar. Dikekel. Masa serem banget mainannya kekeran. Dewasa banget sumpah. Gitu doang. Aduh ya Allah. Yaudah. Lurusin. Iya nih kita lurusin Bang Mamat nggak kayak gitu, nggak bagi-bagi iPad, nggak buka senjata sama sekali. Enggak. Terus kalaupun dia punya senjata dia punya sertifikatnya. Iya. Punya hak untuk nembak. Nggak usah pakai kalaupun, tadi udah benar titik di situ. Nggak usah ada kalaupun punya. Oh iya. Emang nggak punya. Iya, tapi punya sertifikatnya. Jadi sertifikat apa? Sertifikat nggak ada. Kepemilikan rumah api, iya, senjata api. Sertifikat ini nggak ada. Sertifikat apa yang kalian maksud itu nggak ada. Rumah nggak ada. Enggak. Tadi kita maksudnya itu rumah. Iya rumah. Rumah. Kita maksudnya rumah. Tadi sertifikat kepemilikan rumah. Bukan senjata. Oh punya Bang. Oh punya. Nggak punya bajingan. Nggak punya. Ya udah. Ini anggap nggak punya ya. Nggak punya. Oke. Kita langsung lanjut. Kok bisa anggap? Mata kaki lagi dikenali. Aduh, kok bisa anggap nggak punya itu seolah-olah udah deh pura-pura tutup mata kita ada tapi tutup mata seolah-olah gitu. Iya. Nggak ada ya. Oke, gitu dong. Nggak ada ya. Nice. Ya. Kok main mata? Kok main mata? Tadi kan mata kaki. Iya. Belum mata beneran. Makin banyak batu. 4 doang juga. 4 tapi duanya gede, duanya gede. Kena satu tadi lumayan. Lumayan ya. Nah, kita lanjut lagi dah. Oke. Setelah nikah, ada nggak hal baru tentang istri yang akhirnya Abang baru tahu? Waktu sebelum nikah saya pikir dia keras kepala gitu, kayak aduh ini akan banyak perdebatan nih gitu untuk hal-hal yang sepele. Misal makan tuh dia nggak bisa tuh dilarang gitu. Nah aku tipikal yang agak protek soal makanan gitu, kayak berlebihan aku nggak doyan tuh. Misalnya kayak gelas kecil gini terus tiba-tiba tuang gulanya 1,5 sendok gitu tuh aku
ngeri gitu. Ngeri di dianya kan, maksudnya buat menjaga juga, jangan berlebihan ya gitu-gitu. Dan dia nggak suka gitu-gitu. Tapi kesini sini ternyata dengar-dengar aja gitu. Ternyata nggak sekeras kepala yang aku bayangin. Dan ternyata kayak dia tuh bisa, ini yang aku salut itu, kita kalau marah, kesel, ya kesel aja gitu. Nah dia kesel sama kasihan bisa berbarengan. Kamu gimana sih Bang? Ya maaf ya. Iya. Dia bisa kesal sama kasihan itu dalam satu masa perasaan itu. Iya. Kayak kemarin tuh tiba-tiba ada bapak-bapak ngebel. Aku lagi nggak ada di rumah, sekitar jam 9 malam. Suasana hujan, guntur gitu. Dia kan ketakutan dong. Diintip dari jendela bapak-bapak. Bapak-bapak itu udah pernah kadang biasa minta sedekah gitu-gitu. Udah beberapa kali dikasih, tapi waktu itu datang siang. Nah ini tuh datang tengah malam, jam 9, jam 10 lah gitu. Jadi kan dia takut, maksudnya di satu sisi kesel kenapa dan ngebel terus. Jadi kesel banget dia, udah kesel banget gitu. Akhirnya dia memilih untuk nggak mau kasih gitu karena udah kesel kan. Nah ketika bapaknya pergi, dia nangis karena kasihan. Tapi kesel. Dia rasa bersalah sampai tengah malam karena kenapa nggak kasih sih gitu? Kenapa aku nggak kasih? Dia merasa bersalah, tapi kesel. Nah, aku bilang, bentar satu-satu perasaannya satu-satu aja nih. Biar saya bisa tanggapi, jangan bareng. Kalau kasihannya, saya bisa jelasin. Kalau keselnya, kalau nggak kasih kan, mengasih dan tidaknya itu hak kita. Iya kan? Kecuali hak bapaknya minta. Itu nggak Bang Mamat lepas. Itu peliharaan Bang Mamat tuh. Iya tuh guys, itu Bang Mamat kesini bawa peliharaannya. Enggak, maksudnya supaya jalan-jalan di sini katanya. Effort saya kalau kesini bawa ayam ya gitu. Yang itu siapa namanya Bang? Yang totol. Hah? Yang totol. Yang totol mana? Bintik hitam putih. Ayam tutul. Ayam tutul. Oh, Alphonse. Alphonse. Kalau yang ayam jago? Ya, itu nggak ada ayam jago, Bang. Ada tadi paling depan. Ada yang. Masa pelihara sendiri lupa, Bang? Oh, Vincent. Pakai S tapi bukan CENT. Oh, Sinven. Pala gue pening. Ya, oke, bawa ayam yuk. Oke gitu jadinya. Baru tahu gitu, kalau jadinya kayak kok aneh banget ya. Kalau aku mah ya mungkin beda ya. Kita cewek sama cowok beda mungkin ya. Mungkin. Kalau aku kesel ya kesel aja. Keselnya hilang baru refleksi gitu. Ya kalau kesel aja mah podcast, Bang. Ozan Rangkuti itu. Ozan Rangkuti sama Aisyah Latiba Bunda Anang. Podcast kesel aja. Siapa? Aisyah ngomong, ya seru banget bener Bunda Anang gitu. Bunda Anang? Ya harusnya Bunda Ashanti. Dia nyebutnya Bunda Anang gitu. Saking excitednya. Istrinya dia? MC Luna Maya. MC pernikahan Luna Maya. Itu yang satunya ngoceh, yang satunya iyain. Iya. Gitu. Oza kasihan banget diserang. Oza di situ dia diserang habis-habisan karena dia. Iya kasihan karena dia perannya kan dia sebagai kue di situ, jadi dipajang aja. Kalau kue dipotong ada yang pedang gini nih. Iya benar. Gitu ada gitu. Itu bohongan, itu fiktif. Aslinya memang buat di situ doang. Buat pajangan. Sumpah. Adem banget. Adem. Ya, ini. Adem. Sumpah. Mas kayaknya cari masalah sama saya deh Mas ya. Narik ke sana ya gitu ya. Ditarik gitu ya. Sumpah adem banget. Refleksinya ditarik ke sana. Gitu. Enak banget sumpah. Ngomongin soal konten. Di dunia ini kan semua hidup sekarang pakai konten. Bayar konten. Kontan. Bayar kontan. Ya whatever. Abang pernah kepikiran nggak? Aku udah punya istri sekarang. Iya. Supaya membersihkan namaku. Aku bikin konten aja supaya mereka lihat aku tuh baik sebenarnya dan gak punya senjata aslinya. Netizen kita cukup kurang ajar ya di Indonesia ini gitu. Walaupun Anda memoles seperti apapun tetap ada gitu-gitu tuh. Nggak berhasil itu. Bilang enggak aja mereka Allah gitu kayak yang kayak tadi kalian lah. Persis salah padahal di belakang ada tuh gitu. Oh iya. Udah bilang enggak gitu. Bilang enggak padahal ya. Iya. Maksudnya bener. Iya, terus. Ya enggak Ngomong apa barusan? Hah? Ngomong apa? Enggak. Berarti yang tahun ngomong apa barusan? Wait. Asik. Sirkus lagi tuh. Jago-jago. Sirkus lagi. Oh ya kayak gitu-gitu ya. Iya, jadi tapi nggak apa-apa, nggak usah udah jadi bercanda. Udah lah ya. Tapi Bang Mamat nih sama istrinya suka KDRT nggak sih? Krisdayanti.
Iya. Krisdayanti. KD itu Krisdayanti, RT-nya apa? Wah, enggak Krisdayanti. KDRT Krisdayanti. Lagu-lagunya Krisdayanti. Iya. Oh, suka. Wah, berarti suka KDRT. Iya, yang aman berarti. Enggak usah di Krisdayanti tuh enggak usah disingkat gitu. Dengan menghapus semua huruf vokalnya enggak usah. Panjangan, Bang. Enggak masuk buat ini durasi. Buat durasi enggak. Iya. Jadi Bang Mamat itu KDRT dari dulu ya sama istrinya? Ya, bukan KDRT, suka KDRT. Oh iya, suka KDRT sama istrinya dari awal nikah sampai sekarang masih. Iya. Dan sekarang kita tarik ke masa kecilnya. Masa kecil lah, langsung ke masa kecil lah. Gitu kayak batu nih, batu. Gitu doang kayak ini nih. Iya. Gitu kayak kalau nempel kayaknya cocok nih kita. Kayak gak dianggap gitu. Kok bisa ya diundang waktu ngomong gitu doang gitu. Kayak rumput doang gitu goyang-goyang di sini gitu. Diteduhin gitu. Iya gitu aja. Coba Bang Mamat sabar banget. Sabar saya, sabar. Itu belimbing ya? Itu pohon apa sih? Enggak, itu pohon ketoprak. Kita lanjut ya. Iya. Aneh banget tadi ketoprak tuh nggak jelas tuh menurut gue. Iya nggak jelas. Aneh. Antara kedondong atau ketapang. Ketopang ya. Ketoprak. Iya. Benar. Oke, thank you ya. Thank you Bang Mamat. Udah nih. Thank you buat hari ini. Udah beres. Kok kalian dua ya salaman? Kangen. Nah, Bang Mamat, waktu kan udah salaman kok, Bang. Ngatur mulu ya. Di episode 2. Iya, udah episode 2 lanjut. Oke, episode 2 siap. Iya. Makasih Abang-abang. Masa kecil Bang Mamat tuh kayak apa sih? Nah, sedih banget. Sedih banget ya. Boleh ceritain nggak ke netizen nih? Sekarang ya. Oh, sekarang ya yang sedih. Masa kecil nggak pernah Oke. Masa kecil apa di sana? Iya. Seru sih menurutku. Berarti Mawak itu laut, Bang? Pulau. Laut. apa? Pulau. Ada tebing, jadi ada lautnya, bukitnya juga ada, cukup tinggi juga. Jadi dia turun gini. Jadi dalam kota jalanannya juga begini. Naik turun. Mainan waktu kecil apa, Bang? Sama pencuri mangga. Pencuri ayam. Nah, lewat gitu tuh. Dari kecil. Aku makanya tadi langsung refleks. Aku lihat ada ayam kok dia ngambil batu. Kenapa Bang Mamat ambil batu? Iya. Terus tadi nanya kan, itu pohon apa? Belimbing ya? Belimbing ya, itu jadi dibikin bumbu belimbing gitu. Kan biasa pakai jeruk, kalau nggak ada belimbing. Tetangga tuh kan pohonnya gampang. Ditaruhlah. Dari kecil kayak gitu. Mencuri. Iya. Kemudian kita mencari rumah untuk dirubuhin gitu. Hobi kecilnya agak ekstrim ya. Iya. Wih, rumah kosong tuh. Rubuhin tetangga lagi keluar tuh. Rubuhin pulang-pulang. Ada rumahku ya. Bisa fondasi gitu. Kok bisa ya? Kok bisa anak kecil ya? Anak kecil berenam gitu. Iya, anak kecil bersahabat punya ide. Rubuhin rumah tuh normal tahu sumpah. Iya. Sumpah itu kan emang anak kecil banget itu. Anak kecil banget. Ramah anak. Emang Bang Mamat dari kecil inspiratif banget. Makanya ada buku Laskar Pelangi kan. Waktu itu Abang tinggal di sana tuh berapa orang? Saya nggak di Belitung ya. Saya nggak di Belitung. Enggak. Dia nggak di Belitung, cuma sempat di SD Muhammadiyah Gantong. Ada ya? Sempat di Belitung juga. Belitung. Kan saya nggak di Belitung. Kenapa saya SD Muhammadiyah? Wih, enak. Dari fak-fak nih. Saya bangun jam berapa tuh ke Belitung sekolah? Jam berapa saya harus bangun? Iya makanya belum lagi nungguin buaya kan. Iya. Apa nungguin buaya? Oh, dipikir nggak ada transportasi daerah fak-fak gitu, pesawat nggak ada, mobil nggak ada. Di Belitung emang ada nungguin buaya. Emang Belitung orang kayak begitu nungguin buaya. Nggak baca buku sendiri. Bukan. Nggak beneran. Bukan saya. Yang keriting itu bukan saya di film Laskar Pelangi ya. Nggak semua. Bukan saya. Bukan, dia bukan jadi yang Acil ini. Ya, siapa ya namanya? Bukan. Enggak, dia itu jadi memenya. Jadi dia yang meme. Iya, yang jualan. Adek paling kecil ya. Bukan. Meme itu bahasa Tionghoa adek. Iya. Lu nggak paham Tionghoa, Bro? Lu mah tahu apa sih, Gus? Ya, lu nggak paham tradisi-tradisi Tionghoa. Iya. Oke. Ini cowok yo nih. Mau cowok ini. Wih. Penuh bahasa Cina dinasti. Nggak usah di Indonesia kan.
Kita beranggapan Anda nggak bisa bahasa Indonesia kan? Iya dong. Ni cao hou. Mo yao ni. Ni cao hou. Iya. Li kiao ha, wo lak de ha, chang no wa, zat, zat, Oh, dia mah selalu pembunuhan. Pembunuhan, selalu pembunuhan. Kayak gitu. Bukan. Tadi Nyabat orang. Gue Bukan, lagi itu jalan. bukan nyabat. Orangnya bawa senapan, gue takut gue keluarin pedang langsung gue tancap aja. Enggak, ini kan Gitu, cerita masa kecil. Masa kecil saya jalan, terus kemudian diteriaki. Woi. Woi, gitu kita Ribut, sembunyi yuk. Sembunyi doang main petak umpet. Bawa pedang tapi semua. Enggak. Bawa. Inglonya dibunuh Kamu ya. di mana ya? Oh di sini. Sat. Iya, Masa gitu? Itu terjemahannya. Orang, Terjemahannya itu. Ayo main petak umpet. Iya. Gitu, ayo lari sembunyi saya ya yang jaga. Set, pedang di belakang. Iya, gitu. Udah. Oke. Ih ada kamu. Sat. Gitu. Ih gila. Aku aja nggak berimajinasi kayak kalian loh, Oke. sumpah. Iya. Sumpah nggak ada. Happy banget coba Inglo. Ya, Inglo. asik. Kalau di aku kalau Oh Enggo, kalau di aku Oh, Enggo. Enggo. Iya Enggo. Kalau dia aku Hong. Oh Hong. Iya ada yang Hong. Hong gitu. Oh. Iya, Ada yang Inglo, Enggo. Hong. Iya. Enggo. Hong tuh kalau kita megang itu Hong. Enggak agak aneh ya. Hong. Iya, terus Hong gitu. Enggak, itu biasa. Tapi selalu ngomong kayak aneh. Aneh emang aneh. Bukan karena aku ngomong. Hong. Hong. Kayak gini. Kalau jaga ya. Apa? Kayak nggak niat mau ngomong. Gue jelasin dulu. Kalau Enggo kan Enggo enak ya. Kayak ngasih Gue tanda. jelasin. Enggo. Ngasih tanda. Hong. Jadi Sumpah, beda banget. Kita nggak bisa panjangin gitu. Iya. Woi, Enggo. Inglo. Enggo. Hong. Iya aneh itu. Aneh banget sumpah. Sumpah nggak enak Kan gini, banget. kalau jaga hitung kan. Ya. Misalnya habis 10. Habis 10. Terus kan jaganya bisa di sini nih. Nih tempatnya. Terus gue bilang gini, kalau kan suka ada yang ngumpetnya cuma di belakang terus langsung lari. Oke. Jadi harus bilang kiri kanan atas bawah depan belakang Hong gitu. Jadi kalau lu ngumpetnya di sekitar situ lu Hong duluan. Lu Hong. Iya, kan lari nih kita lari. Dia lagi jaga di sana. Lari. Hong. Gak enak, sumpah. Emang gak ada yang bilang Hong ya? Sumpah, kalau seandainya ada perbedaan Hong di teman-temanku ya, kayaknya kita memutuskan untuk gak usah gitu kan. Kayak bro, gak excited bro. Sumpah. Iya benar. Iya kan? Iya. Ini aja Bapak Enggo. Ini gue udah sampai Bekasi Inglo. Udah Inglo udah Enggo udah Inglo, enak iya. gitu. Ini Hong. Ya. Iya. Hong. Kong. Iya. Agak gimana Aneh. 4 huruf ditutup dengan NG. Komedi bro itu, komedi. 2 kata lucu jadinya. Kata pertamanya udah lucu itu. Hong. Udah deh, gue gak main lagi deh. Iya. Gua gak main lagi. Dipanjangin nggak bisa masalahnya. Enggo huruf vokal. Iya. Dipanjangin enak. Enggo tuh apa? Ya tadi Enggo tuh kayak permainannya sama iya itu petak Hong. umpet. Ya sama kayak Hong gitu. Enggo itu apa? Iya, Enggo sama kayak Hong kan? Ya kita, mau nggak mau kita harus ya Hong sih. Ya, Hongnya Hong iya dia. kan? Lu jelasin ke gue dulu. Lu Iya. apa? Inglo. O-nya juga di belakang. Inglo. Iya. Ngoho kalau gitu gue. Ngoho. Wah, jelek juga. Ngoho. Nggak ya? Lebih susah. Hong aja lah udah kita. Udahlah. Hong. Coba kita main dulu nanti. Pakai Hong ya? Enak banget cuma. Enggak, Waktu udah. kita Hong tuh kayak gini loh. Udah enggak. Hong gitu loh, kayak klakson. Hong gitu. Ya Hong gitu. Hong Kayak King. klakson. Ya Hong gitu. Mas kan kita ini main petak umpet Iya. bukan mobil-mobilan. Kenapa? Kalau mobil-mobilan ada klakson, gak apa-apa, Iya. suaranya cocok. Lupa deh ya. Bukan gue yang bikin juga permainan yang gak usah bully gue. Ya. Oh gitu Dari kayak, kecil kayak itu. pegang perisai. Ya. Aku pedang. Ya. Set. Hong. Nah, Iya, itu. kayak, jam 12 malam. Ya. Ada ronda. Ya. Hong. Nah, Gitu. itu tanda. Bukan buat permainan. Buat ronda, Mas, ronda. Ya terserah lah. Kata ganti Orang-orang ronda. bebas beropini kali. Gila. Udah lu yang nanya aja. Akhirnya saya merasa lebih unggul daripada orang-orang di kota ini. Nama kami lebih bagus.
Sama kami lebih bagus. Aduh. Mau sabar ya. Iya. Apa? Enggak usah ngajak gue main petak umpet lagi seumur hidup. Jangan ada yang mau aja kalau Anda tetap manggil Hong. Iya, masa mau petak umpet cosplay klakson. Cosplay orang ronda. Iya, ngapain? Tak jongkok deh. Tak jongkok itu yang gimana? Yang jongkok. Main petak jongkok. Iya. Oh, enggak ada. Lari-larian. Kalau kena-kena. Iya jongkok. Oh, kalau kita freeze doang. Bahasa Inggris. Iya. Freeze. Enggak, kita sebutnya bukan freeze, mati berdiri. Jadi kayak mati berdiri gitu. Kan kalau di tag mati gitu, kita nggak aktif kan. Jadi kata lainnya mati dong. Mati dalam game itu. Tapi dia semuanya harus disangkut pautin. Enggak. Iya, sama Kematian, pedang. Memang begitu kan, maksudnya berdiri. Jadi nge-freeze, kita nge-freeze. Sampai ada teman yang bantu giniin, baru kita nyala lagi kan. Nyala lagi. Iya. Aneh tapi. Iya. Mati berdiri, repot. Tapi tetap lebih sangar dibandingkan Hong. Iya betul. Berarti gua bisa tuh kalau misalkan gua yang jaga kan Hong. Ya itu enggak. Lu salah bus ya? Wah, gua langsung bener gua. Iya. Langsung teroret gua. bawa itu aku yang ini cendol tuh. Ahi. Roti itu. Iya. Bawa mending itu. Sama emang. Kenapa gua bisa ya? Jujur, Sama. itu terlalu mirip. Sama itu. Iya ya. Tapi Abang emang dari dulu pengen jadi stand up comedian kan dari fak-fak tuh. Iya, tapi kecil-kecil waktu halah Hong. Oh, ngeriset Harus aktif dulu baru ngobrol. Iya, maaf. Gitu, ya. Aduh. Gerak. Nah, waktu Bang Mamat. Enggak usah gerak kayak gitu. Geraknya biasa aja. Oh iya. Mulut yang bergerak. Oh ya, waktu Bang Mamat dari kecil itu cita-citanya pengen jadi nggak mungkin jadi stand up sih ya. Enggak. Dulu pengen jadi apa, Bang? Ganti-ganti. Aku dari kalau SD 1 2 kelas 1 sampai kelas 4 lah. 4. Itu tuh dokter karena disusupi sama nenek. Besar harus jadi dokter, Iya, gitu. Betul. Nah, kalau SMP udah mulai suka dengan politik tuh. Oh. Suka Mau jadi presiden. saya ingin menjadi sekjen PBB. Pengen. Enggak, pokoknya yang berbau. Dari Tapi SMP udah ada sekjen PBB. Iya, udah kepikiran. emang kan dulu butrus-butrus gali. Nama sekjennya Kofi Annan. Iya, kan udah ada dari dulu. Tapi nggak maksudnya SMP udah Enggak, udah melek politik. Bercanda, gitu, tapi bingung karena ketika suka enggak gitu nggak bercanda. Kita nggak nanggepin bercanda itu serius. bercanda lagi. Enggak, itu kita nggak tahu kalau itu bercanda. Lu bercanda boleh, gua enggak. Enggak, kita nggak tahu kan. Gua tampol lu pede ya. Kagak ngerti dah gua. Pusing gua nih. Asik. Enggak usah sosok dibetawi-tawin. Ya elah, kan emang gua Betawi. Ya. Cocok banget. Sumpah nih orang nih. Nih nyokap nih Cibinong. Sono tuh, Cibinong sono. Nah, bokap Kelapa Dua. Oh. Gua mah Betawi. Lu Betawi. Mamat anak Betawi. Mamat nama Lah gua. iya, Mamat. Lah itu lu orang-orang sono juga tuh sama orang-orang lu itu. Ya elah. Ini kagak paham obrolan kita. Iya, Lu iya. timur ya? Bocah orang Lu timur ya? Timur ya. Timur lu. Kagak asik lu. Hong. Coba kayak ejekan. Sekarang udah gak klakson, ejekan. Udah ejekan. Ih, Hong banget sih. Ada segala macam. Ya lu kurang Hong lu. Iya. Jelek. Ngambil kacang. Iya, kagak Hong banget. Enggak Hong banget. Sumpah lu. Betawi kita ya. Kita Betawi, roman-romannya lah gitu. Apa? Kerak telur. Ya. Makanan doang. Iya, krek teler le tehnya. Ini episode paling gue gak suka tau gak? Episode paling gue gak suka. Gue berharap viewsnya di bawah 10.000. Astagfirullah, gitu banget. Kan ini bukan buat demi kita, demi Nivea bro. Iya. Oh ini Nivea udah pasti laku. Oh iya, bukan maksudnya viewersnya. Whatever. Kenapa kamu gak suka? Enggak, dia baru ini dibully di episode ini. Baru ini. Perkara Hong. Mampus lu. Hebat, aku happy banget. Happy banget sumpah. Happy. Apa baru ini nih ngeliat dia dibully deh. Happy banget Lagian sumpah. dikasih tahu. Maksudnya kalau udah rasa jelek tuh nama permainannya di skip gitu loh. Enggak, bahkan dia enggak ngerasa jelek. Iya.
Itu loh masalahnya. Keren-keren aja buat gue Hong tuh. Enggak gitu. Nih kita ntar main sama kru semua ya. Tapi kalau Mega ngomong harus Hong. Coba dulu lu nggak tahu kalau lu belum nyoba. Lah kan sama, namanya doang yang beda. Iya. Hong. Sumpah jelek banget. Susah tahu Inglo. Kayak penamaan apa ya? Enggok. Penamaan batu gitu. Penamaan apa? Kayu apa gitu. Kayu Hong. Jati, kayu Hong gitu ya. Iya. Harusnya Inglo, Enggo tuh enak. Inglo dan Enggo tuh kayak tanda kan. Iya. Kita nandain. Enggo gitu. Ada lagunya kan. Beta jaga Enggo jaga beta. Ini lagu Ambon. Iya. Gak pernah tuh. Beta jaga Hong jaga beta. Gak bisa. Secara musikalitas sudah gak masuk Bang Marlo. Gak masuk. Udah gak masuk. Beta main Hong. Iya benar. Jelek nih. Jelek. Enggak kalau jadi lagu jelek. Iya kan. Enggak. Bukan jadi lagu doang. Semua. Ya udah kita anggap deh emang jelek. Kita anggap gitu aja. Harus akuin. Itu. Tadi sampai mana? Beta jaga Hong jaga beta. Itu kalau nada-nada sedih minor masuk tuh. Minor masuk ya. Hong. Iya benar. Masuk. Kalau lagu tentang diputusin Hong gitu ya. Kayak pukul itu ya. Hong. Gong. Iya kayak gong. Kayak gong. Kita sambut inilah dia peresmian hotel baru kita. Hong. Itu baru cocok. Gak mungkin kayak peresmian hotel nih. Enggo. Ya itu gak enak. Itu lebih kayak gitu ya. Seru gitu. Ada lagi mau diomongin di sini? Doang. Ya kesel. Beda Bang. Gue kayak istri lu kayaknya gue kesel sama sedih gitu barengan. Ini minum rasanya. Kesel apa sedih barengan di saat ini? Karena Hong gue dibully. Karena Hong gue jadi nama benda aja kayak cocok tuh. Karena Hong gue. Udah gue gak mau ngomong Hong lagi deh. Ke biskuit tuh baru. Biskuit mah itunya ya. Kong. Itu pakai kong. Nih ya. Hong Pimpa apa Hom Pimpa? Hom. M ya? Iya. Setuju. Ya, Nyari pembelaan aja. Ya emang iya. Om Emang Pimpa, itu Om seluruh Indonesia Bang Marlo. Om Pimpa Palim Gambreng. Tapi arti Om Pimpa Palim Gambreng tau nggak? Kan ada artinya itu. Pemanggil setan tahu katanya. Wes. Gak semuanya pemanggil setan. Ya, emang apa? Enggak, tapi pokoknya itu kayak apa ya kayak ucapan positif gitu. Om Pimpa bahasa apa tapi? Nggak tahu. Om Pimpa Alayum Gambreng. Tapi itu seluruh Indonesia kenapa sama ya? Kan gambreng itu sebuah hal yang berbarengan, segambreng gitu kan. Iya mungkin. Nah, Hom Pimpanya apa? Mungkin singkatan. Coba, Homnya apa? Rumah. Bukan Bang, kan singkatan kata maksudnya. Bukan arti ya? Bukan arti. Itu bahasa Inggris doang. Polos banget lah, Hom apa? Rumah. Hom apa ya? Hom Pimpa. Hom. Pokoknya pokoknya itu positif tapi bukan positif. Yang kayak Bang Marlo bilang. Bukan panggil setan gitu. Bukan panggil setan, bukan yang sereceh Hong itu enggak. Tapi kayak Hom Pimpa Palim Gambreng itu kayak pokoknya kayak mungkin semoga kita selamat bersama atau apa gitu loh. Tapi tentang kebersamaan bener. Hom Pimpa Palim Gambreng. Langsung iya kita boleh kita cita-cita lagi ya. Ya, jangan hong-hong lagi ya. Kasihan. Cita-cita gue sih main sama orang yang ngomongnya Inglo. Lah. Kalau timur Anda kuat, Anda akan merasakan hal yang sama. Saya nggak kuat lah di Jakarta. Iya. Bapak gue juga nggak bisa ngomong bahasa Cina. Ya pasti. Nggak harus. Ya pasti. Nggak bisa juga. Ya pasti. Apa Metro Singwen? Mau siaran di Metro Singwen? Nonton lagi gue Metro Singwen dulu. Iya. Aduh. Kagak gue ngerti. Dulu karena lucu. Pusing. Sumpah pusing banget, sumpah dah. Ini bener. Aduh, gimana ya ini? Kapan? Enggak, bahkan cita-cita belum dijawab. Cita-cita, iya. Udah tadi SD dicekokin dokter. SMP tuh mulai tertarik sama hal-hal yang sosial lah, sosial politik tuh. Tapi kan
kita nggak tahu tuh cita-citanya bakal jadi apa, iya kan? Karena terlalu banyak cabang, bisa jadi PNS bisa, kepala dinas bisa, ya kan? Sekjen PBB wali kota bisa, bupati bisa, presiden, apapun itu. Jadi jenjang karirnya masih bingung gitu. Nah SMA makin hilang lagi tuh, suka doang dengan beberapa hal kayak jadi suka beberapa pelajaran tuh kayak PPKN sosiologi tuh suka. Tapi kayak misalnya kayak kimia juga suka gitu-gitu, fisika beberapa suka gitu. Emang Bang Mamat pintar. Enggak, lebih ke tertarik aja, senang, enak kalau di mungkin gurunya juga asik ya. Yang membuat kita suka jadinya. Itu tapi penting. secara cita-cita nggak ada, sampailah terjebak di ketika kuliah jadinya kedokteran. Ternyata masa kecil tadi tuh jadi doa, ternyata doa orang tua dan nenek. Jadinya ya kejebak di situ lah. Oh, kuliah itu dokter gigi ya. Wih, lulus Bang? Lulus sarjananya. Jadi bisa begitu-begitu? Nggak boleh karena harus koas dulu kan. Abang nggak koasnya? Tapi ngerti insya Allah. Secara teori mah mengerti insya Allah. Pengen nanya cuma nanti nggak jadi deh. Soalnya nggak di-cut ya? Iya nggak di-cut. Yaudah. Ini off the record dulu ya. Emang bener kalau misalkan apa, orang misalkan habis ketahuan dari giginya katanya anjir lagi. Adalah judul skripsi pertama yang saya ajukin ke dosen pembimbing skripsi. Judul saya itu. Oh iya. Keparahan itu. Tapi dosen kasih gini, Mat, ini bagus. Kita positif aja, ini fair untuk ilmu pengetahuan. Tapi kamu akan kesulitan mencari sampel. Karena tidak akan semua orang itu. Jadi misalnya kalau sampel yang gampang itu kamu akan 50, tapi ini kamu butuh sampai 100 sampai 200 gitu, karena belum tentu 50 orang ini memberikan jawaban yang sesuai gitu. Betul. Dia bisa bohong, bisa juga apa. Jadi errornya tuh tinggi lah gitu. Error tinggi, Jadi kamu butuh sampel yang lebih banyak, bisa nggak dapat gitu. Karena kalau misalnya kayak cari di tempat dulu kan banyak tempat lokalisasi lah ya, yang mungkin resmi secara kota itu ya. Itu juga sulit gitu. Kalau kamu datangin diam-diam juga sulit karena tidak semua orang. Jadi daripada lama dengan judul yang bagus tapi skripsinya lama, mending cari skripsi yang gampang. Gitu. Akhirnya saya putuskan ambil judul lain. Apa? Judul itu ekstra itu judul kedua. Judulnya tuh hubungan tingkat pengetahuan dengan kebersihan gigi dan mulut. Jadi itu misalnya aku ambil sampel, satu anak teknik sipil, satu anak MIPA lah. Ini dua yang berbeda, aku tinggal kasih kuesioner periksa gigi. Jadi apakah tingkat hubungan pengetahuan dengan kebersihan gigi dan mulut itu berjalan beriringan nggak? Gitu. Dan udah banyak jurnal yang membahas itu, jadi gampang. Tapi itu tidak selesai. Saya kan skripsi kan sekitar 6 tahun sendiri skripsinya. Walaupun udah gampang. Karena saya tinggalin tiba-tiba kuliah aja, tiba-tiba stand up. Enggak, habis itu balik lagi udah Covid kan. Jadi skripsi udah gak ada luarsa. Udah soal Covid aja lagi banyak penelitian dan lain-lain. Bikin baru. Iya. Oke, tayangin aja. Nggak apa-apa, penjelasannya bagus. Jadi aku belum bisa menjawab itu karena itu belum sempat saya meneliti. Tapi sempat kepikiran. Karena sejujurnya menurut saya cukup berpengaruh. Karena bakteri itu bisa berpindah kan. Itu nggak usah malu-malu, itu kan ilmiah. Itu ilmiah, santai aja. Itu ilmiah. Jadi belum tentu bakteri baik di mulut itu akan berpindah. Ada kan bakteri baik, ada bakteri jahat kan. Nah, belum tentu semua di mulut itu kan bakteri baik. Begitupun belum tentu higienis. Yang yang di blow. Apa Bang? Yang di blow up. Maksudnya benda masuk ke mulut. Bahasa ilmiahnya ya. Tentu. Belum tentu steril kan. Ya kan kita nggak bisa lihat mikroba dan lain-lain. Semprot dulu. Ya apapun itulah. Tapi masukin ke UV. Repot Mas kalau kayak gitu, di fogging aja. Itu kan juga langsung. Iya. Dipikir nyamuk yang hinggap di situ bikin bentol. Dipikir itu bentolan. Biar langsung bersih. Itu daging. Bentolnya besar banget dia bilang itu kan. Sangat apa nih? Tengah fogging. Habis di fogging, ya Allah, DBD tuh. Iya. Dongo bedongo, DBD dongo bedongo. Yang keluar jentik. Keluarnya jentik. Jorok Iya ini mas ini nih.
Kok gue yang Abang kan berarti itu kan Maaf ya. baru kalau ngomongin bolanya Bang, Abang kan katanya tahu bola banget nih. Wih, jauh banget. Iya kan? Berpindahnya Bola. Mas Hong ini. Abang suka banget bola. Iya, Mas Marlo Hong ini berpindah jauh banget. Saya berharap ya abis ini ya nama Anda dibikin Marlo. Marlo yang mana? Marlo Hong. Marlo Hong. Keren. Weh. Tapi keren kalau di nama, Bro. Kelihatan Aku setuju yang itu. Kelihatan kayak orang Batak, Marlohong. Wah, mantap. Itu lagu apa? Bukan. Mardo Holong. Mardo Holong. Aku pengen jadi berbo. Apa? Berbohong. Abang kan punya podcast bola, Bang. Iya. Ngomongin bola. Hebat. Kemarin itu juga udah ada ini. Guest yang tahu bola banget, Ali Akbar. Ya Allah. Nggak bedain orang yang tahu bola banget sama yang tahu satu klub doang gitu. Bedain, Mas. Oh, ya, iya. kalau kita udah punya orang kemarin bintang tamu yang ngerti bola banget, ada Bung Binder. Masuk tuh. Oh. Emang ngerti bola banget gitu. Atau siapa gitu, Afif Safi ya memang. Nggak ngerti bola. Tapi kalau Mas yang itu mah Madrid doang kayaknya. Oh. Sementara Abang nggak punya satu klub Punya spesifik? Juventus. Oh, Abang Juventus. Abang Juventini ya? Juventini. Sampai sekarang? Sampai sekarang dong. Aku dulu waktu kecil Juventus. Kok berpindah? Nah, pindah ke Madrid, habis itu ke Barca. Ya, bisa gitu ya orang lompat dari Madrid ke Barca jadi fansnya? Jadi Bang setiap kali transfer kebuka, dia juga pindah. Dia juga pindah. Aku juga pindah. Enggak, orang suka Madrid terus habis itu pindah berikutnya ke suka Barca itu udah dua hal yang berbenturan. Ya kan tergantung agennya. Agen siapa? Agen dia. Iya, booking Siapa agentnya. agenmu? Lah, kayak Ronaldo kan punya booking agent. Ya kan, setiap Ronaldo kan pemain. Ya saya juga pemain. Pemain apa? Bas. Pemain penggemar. Itu bukan pemain, Sekarang penggemar. waktu itu kan Juventus nih. Oke. Juventus terus ada bursa transfer Kenapa nih. suka Juventus? Karena bagus. Buffon. Cetek sekali. Buffon. Weh. Iya, maksudnya ngeliat Buffon, tangkas banget dia dalam menangkap bola. Oh ya. Iya kan? Terus siapa? Gue sering kebalik nih, Del Piero sama bentar, Pirlo. potong bentar. Ikan asin itu diangkat berapa menit ya? Wes, kok tiba-tiba ikan Udah asin? asin. Udah asin. Apa tuh udah? Diangkat berapa menit ya? Enggak, ini bukan ikan asin. Apa? Getuk. Wah, ngatain. Lu mah jahat. Ngatain. Enggak apa-apa sih. Kan getuk kan dari kerupuk kulit. Iya. Ya kan? Ya udah, minta maaf ya. Gak bisa mengelak lagi. Nggak bisa. Yang itu. Gue juga kenapa? Oke, berarti Abang kan Juventus. Juventus. Tapi kan pengetahuan bolanya nggak cuma Juventus. Ya karena dulu suka banget Bang nonton semua. Maksudnya kalau buat sepak bola, walaupun punya satu klub yang saya Dicintai. favorit, Favorit. tapi sepak bola itu menurut saya healing terbaik dalam hidup saya sih dari dulu sampai sekarang. Kenapa Jadi gitu? ketika capek kerjaan hari Minggu tuh saya kosongin, terus bayangin di malam itu ada sepak bola berturut-turut tuh bahagia banget udah Iya, dari iya, siang iya. tuh wah bentar malam Juve main habis Juve ada ini. Itu tuh udah bahagia banget. Oh iya. Dari dulu pun begitu, dari dulu hidup saya kayak bangun kebiasaan begadang tuh karena nonton bola Champion subuh, Iya, Serie A, semua apalagi di sana subuh. beda 2 Serie A, jam. iya. Iya. Di sini main jam 11, sana aja udah jam 1. Tapi emang dari awal nonton itu udah niatnya mau judi. Enggak, saya kecil belum tahu. Internet aja masih 10 Kbps ya di sana ya. Bagaimana saya tahu itu judi-judi? Iya kayak 10.000 pertama gitu-gitu. Iya. Bareng teman-teman. Ini Enggak, bareng enggak ada, temen enggak gitu. ada. Enggak ada. Sesekali pernah gitu, tapi udah di sini. Maksudnya sama teman ya. udah di sini gitu. Ngaku sendiri. Iya kok. Enggak, ya kan jujur-jujur aja, Bang. Maksudnya kayak ayo Kita nih Kalau lagi ada- kayak iya, gini iya. nih. Tapi kalau di Fafak dulu enggak, murni benar-benar Suka sorenya Liga Indonesia, malamnya dikit udah Liga Inggris, Oh. Liga Italia udah. Nah, abang nih berarti kan ngikutin bola. Nah. Nih pasti tahu Robi Gaspar kan? Tahu, Tuh, Robi Gaspar ada. tahu. Wah, tahu sama Dia sempat PSMS enggak sih? Bukan PSMS. dia nggak gitu pesimis orangnya. Weh, bukan Enggak, PSMS, Robi Gaspar, PSMS. PSMS. Robi Gaspar itu di Liga Indonesia benar. Iya kan? Gelandang dia. Nah, tendangannya melambung terus kan? Betul. Betul. Aja lu tahu ya. Kau tahu. Enggak, aku tuh. Itu yang dia ingat soalnya. Enggak, jadi aku nggak gimana ya, suka bola tapi bukan yang ngikutin, Nah. ya kan? Jadi terbukti kan, Ya. Juventus pindah Ya. ke Barca kemana? Ya. Nah, setiap mau nonton Liga Indonesia, karena papa sukanya Arema, dia kan Malang kan. Oh. Arema pada saat itu lagi Gaspar tokcer-tokcernya betul, kan. Betul. Kayak gitu-gitu. Arema, Persipura, lagi Ya, tokcer-tokcernya tuh. iya, satu iya. juara Copa, satu juara Liga. Iya. Nah, setiap mau inisiatif nonton bola, Ah. nontonnya bukan TV. Itu selalu, ini benar-benar selalu setiap nyalain antv, cek
Robi Gaspar. Ya. Iya, seperti Nomor 8, biasa iya, Robi betul. Gaspar melambung tinggi. Gitu terus. Karena dia suka, tapi banyak momen-momen bola dia bagus. Jadi Iya. sering banget percobaan dari luar kotak penalti. Jadi banyak yang melambung betul. jauh. Nah, setiap tinggi bersama mimpi. Berjalan dalam lautan emosi. Hong. Kok bisa kodek banget ya kita ya? Untuk vibra bagus mas. Iya, nah itu baru bagus tuh. Akhirnya kita dapat tuh yang bagus buat Hong. Iya bagus ternyata. Thank you banget semua udah nonton episode hari ini. Nah, kalau gitu kita tes dulu. Tes pengetahuan. ya. Oke. Bukan Robi Gaspar, kita Bukan. tes pengetahuan. Bang Mamat soal bola. Oke, silakan. Teknik mengontrol bola dengan kaki sambil bergerak disebut Dribbling. Apakah betul? menggiring Betul. atau dribble. Dribble, betul. Teknik mengontrol bola agar tidak jauh dari kaki disebut Kontrol. Teknik mengontrol bola agar tidak jauh dari kaki. menghentikan bola. Pintar nih. Iya. Menghenti. Hong. Iya kontrol. Iya benar. Mengontrol bola. Ya apa? Iya, kontrol. Apa? Lu salah ini ya? Teknik menghentikan bola biar menghentikan tidak bola. jauh dari kaki ya kontrol. Oh, dikontrol. Oke, menghentikan bola. Kontrol the ball. Oke. Dalam bahasa Inggris, teknik merebut bola dari lawan disebut Challenge bukan sih? Teknik merebut bola. Tackle. Van Dijk. Tackling. Ya tackling tapi. Jawabannya Jawabannya benar apa? salah. Oh, intercepting. Intercepting. Oh Nggak. intercept. Nggak bisa intercepting tuh bukan merebut bola tapi dia memotong bola. Betul. Memotong bola. Itu intercept. Kalau merebut itu. Ayolah kurang bola Bang nih. Panji, Bang Panji lu nggak nonton bola ya? Iya, gitu. bukan merebut, Kalau tapi merebut memotong. tuh, iya bener merebut abis di challenge. Kalau nggak di challenge yang kasar tackle. Betul, tackling sih paling benar kalau merebut. Iya. Ini tackling nih. Kalau yang Nih sampai merebut merosot, bola dari lawan, body ball juga berebut. Iya benar, betul, benar. Kan kita merebut. body ball orangnya, Iya. bolanya tinggal tuh. Iya, benar, bisa. Oke, nih. Kalau misalkan kamu lagi oper ke Bang Mamat, aku dari tengah motong bolanya. Nah, itu intercepting. Itu intercepting. Tuh. Tapi kalau Anda tendang ke gawang, saya pasang badan blocking. Oh iya. Gitu. Ya kalau misalkan saya lawan klub Itali, Inter Milan. Oke. Sekarang dalam bahasa Inggris, teknik merebut. Udah tadi tuh. Oh, oke. Berapa ukuran lingkaran pedal? Lingkaran lapangan pedal. Ini bola tenis sama bola kaki? Ya kan ini pengetahuan bola. Bola aja. Semua bola. Ya. Oke, gini deh. Siapa nama ball boy pas Arema lawan Banyak banget. Orang Malang semua mana saya Persipura? tahu. Enggak ada yang tahu juga itu. Itu tanya Pep Guardiola pun dia nggak tahu tuh. Siapa nama ball boy waktu Manchester City main? Oh, Dia nggak Kevin. tahu. Kevin mah main De Kayak gitu Bruyne. Kevin De Bruyne. Terus Ini namanya Kevin Munte. Kevin Munte. Iya. Seru banget ya lihat dua orang halusinasi bareng gitu. Dan goblok dua-duanya. Iya, seneng lagi. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, Oke, nih. pilih satu klub dengan jumlah fans terbaik di dunia. Lo pilih siapa? Liverpool atau Chelsea? Liverpool. Oke. Liverpool atau Manchester United? Ini pilih satu klub dengan berarti saya tebak. Enggak, itu semuanya 5 fans terbesar tuh ini semua nih. Nah, Oh, lu pilih siapa? aku yang pilih. Iya, kamu yang Ini pilih. terserah aku berarti. Iya, terserah. Oh. Iya, ini kamu maunya klub siapa? Ya. Liverpool atau Chelsea? Liverpool. Liverpool atau MU? Liverpool. Oke. Barca atau Real Madrid? Aduh. Repot ya. Iya, dua-dua benci lagi saya. Oke, gini. Enggak. Pertanyaannya dari Liverpool deh. Liverpool atau Barcelona? Nah. Karena kan Liverpool lagi diunggulkan kan dari Oh iya tadi. betul. Oh iya betul. Ini kan bukan pilihan. Oh, maksudnya unggulkan saya tebak tadi. Iya. Liverpool atau Barcelona ya? Hmm. Anjir, Barcelona itu membingungkan karena klub yang saya cukup tidak suka. Saya punya kenangan buruk dengan Barca. Tapi secara sistem sepak bola dari La Masia-nya menurutku the best in the gitu? world. Jadi soal apa nih, like and dislike doang ya? Kalau like and dislike doang, ya Liverpool mungkin ya. Karena saya masih ingat ini, saya nangis di Stadion Gajayana Malang. Kenapa tuh? Waktu nobar Barcelona lawan Juventus. Waktu Juventus kalah 3-1 final champion. Final champion. Dan 2 kali saya malu pertama adalah kuis. Saya angkat tangan dari ribuan orang di stadion tuh. Itu kan dipasang layar di tengah gitu. Iya. Jadi itu semua full tuh.
Nah itu ada pertanyaan, saya angkat tangan, ditunjuk saya, mungkin hitam sendiri kan di tribun-tribun itu kan, putih, itu siapa mas itu gitu. Oke. Nah saya turun terus dikasih pertanyaan, sebutkan nomor Thierry Henry ketika di Juventus. Kan satu stadion, saya salah, saya sebut nomor dia di Prancis, saya sebut 12. Lupa saya kalau 6 ya. Saya sebut 12, salah, kan itu satu stadion. Ketawa? Gak ketawa sih, kayak waktu stand up show. Kayak malu aja gitu, belum stand up saya, belum masuk ke stand up gitu. Tuh malu tuh. Malu. Nah terus satu lagi, di situ kalah. Kasian banget. Buffon gak jadi angkat piala tuh. Iya betul. Saya tuh. Nangis. Jadi punya kenangan buruk lah dengan Barcelona. Jadi kalau tanya Liverpool deh gitu. Hanya karena punya kenangan buruk dengan Barcelona. Ya. Liverpool atau Real Madrid? Liverpool. Oke. Kenapa jadi Liverpool semua jadinya? Karena kamu menangin Liverpool. Liverpool atau Persipura? Persipura lah. Liverpool tai. Kalau apa Persipura wah, Persipura. Persipura apa Juventus? Aduh. Nah, ayo. Thank you semuanya udah nonton. Ayo apa? Enggak, salah jawab dikit nih. Persipura. Berarti sudah sudah fix ya. Persipura, tapi Mamat Al-Khairi tidak suka Juventus. Saya jauh. Saya sebut Persipura karena saya nggak khawatir dengan fans Juventus yang Oh gitu. Saya khawatir kalau fans Persipura menyebut saya pengkhianat. Oke. Sekarang kita sudah tahu bahwa Mamat Al-Khairi pengkhianat. Pengkhianat Juventus. Enggak apa-apa. Enggak Persipura. Tapi anjir ini satu tim kebanggaan daerah lah ya. Yang maksudnya yang nggak ada ruginya ketika kita dukung gitu karena membuat happy masyarakat yang ada. Tapi Juventus itu tetap cinta pertama sih. Oke. Cinta pertama. Itu waktu siapa yang masih ingat nggak pertama kali cinta Juventus? Saya mencintai Juventus tidak karena pemain-pemainnya, karena Juventus kalah. Bener, saya bingung tuh. Jadi tiba-tiba punya ketertarikan, minggu depannya nonton lagi, suka lagi. Akhirnya ngikutin terus, jadinya aku sebenarnya suka Juve nih gitu. Dan makanya nggak ada satu pemain kayak siapa Del Piero atau Nedved, aduh pusing banget itu jadinya. Iya. Karena saya nggak yang kayak suka Juve karena Del Piero gitu. Atau suka Juve karena Zidane di situ. Oke. Nah ini terakhir deh, terakhir. Kalau misalkan pemain Persipura dapat kesempatan untuk main di Juventus. Oke. Terus harus Mamat Al-Khairi yang ini pilih. Oh, bagus banget nih. Pilih siapa? Ya. Pemain saat ini atau dari dulu? Saat ini dulu deh. Saat ini saya akan merekomendasikan satu nama baru di Persipura, striker dengan postur luar biasa, anak dari mantan pemain Persipura. Anak dari kakak Ricardo Salampesi, namanya Reno Salampesi. Itu striker, umur masih 17 mau 18, bagus dan insting golnya tajam dan striker nomor 9 klasik yang tidak pernah dimiliki Persipura. Jadi masih muda banget. Silakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Turin. Gokil. Reno Salampesi. Kalau yang lama? Boas lah. Boas ya. Boas itu kalau itu tergila itu pemain tergila itu. Ya. Boas. Dulu saya tuh bisa bet mood seharian kalau lihat line up timnas ternyata Boas nggak ada. Iya betul. Bet mood malas nonton itu. Iya betul. Malas nonton kayak lihat uring-uringan gitu karena itu beda sih. Beda sih dia. Beda tuh. Pola pikir permainannya semua beda sih dia. Itu beda. Anda kalau lahir tahun berapa Mas? 99. Berarti 2000 Piala Tiger 2004 umur berapa tuh? 5 tahun? 5 tahun. Oh kalau Anda tahu Boas Salosa pertama kali dan semua orang nggak tahu ini siapa, itu di timnas. Oh gitu. Itu sangar tuh. Karena kita dapat info dari Nehru ya. Info dari Nehru. Iya, dari partnerku. Jadi Boas itu satu-satunya pemain yang langsung timnas. Langsung timnas. Enggak satu-satunya. Dari PON. Enggak satu-satunya, ada lagi. Yang tanpa klub. Sebenarnya klubnya tuh amatir. PSTNI namanya Cornelius Gedi dulu. Cornelius Gedi. Karena sparring dengan PSTNI literally ya, bukan jadi klub ya. Terus kemudian bagus dia diambil pemain Papua juga tuh. Cornelius Gedi. Tapi yang pertama itu Boas. Yang pertama. Itu dari PON, belum punya klub, tiba-tiba ditarik sama Peter Witt dan semua orang baik kawan maupun lawan bertanya, ini siapa? Kok bisa? Terus yang momen banget yang bawa, memang dia inilah anak kecil ini yang jadi tulang punggung tuh ketika kita kalah lawan Malaysia di GBK. Oke.
Kalah, terus habis itu bertanding di Malaysia karena di GBK itu Boas gak main, akumulasi. Main di Malaysia, Boas main 4-1, Malaysia dibantai. Sementara di GBK kita kalah sama Malaysia, Boas gak main. Ah gila ya, maksudnya bisa ya ada orang patah kaki 2 kali tapi top skor. Iya, kok bisa ya? Boas itu patah kaki 2 kali dan di timnas dua-duanya. Masih top skor. Dan abis patah kaki comeback top skor. Biasanya kan orang kalau habis kayak gitu kan kayak sulit gitu kan. Sulit makanya mungkin butuh 50 atau 100 tahun lagi baru ada yang kayak gitu. Karena itu ajaib, betul-betul ajaib. Kayak Lamine Yamal gitu. Betul. Yang tiba-tiba muncul gitu kan. Iya. Nah, Boas juga gitu tuh. Oh, harusnya Neymar gaulnya sama Boas biar dia tahu itu. Bahkan kakak dia Ortisan Salosa nggak tahu kalau dia itu sehebat itu. Oh gitu. Iya, aku diceritain Bang Hamzah. Jadi waktu PON itu TC ke Makassar apa timnas NTC gitu, tiba-tiba Ortisan lagi main di PSM, terus Hamka bilang, "Kakak Ortis, itu adik juga pemain bola ya?" "Oh iya, Nehemia Salosa, dia main juga di Jawa tapi." "Bukan, yang nama Boas." "Weh, dia basket." Ternyata lagi TC. Dia basket. "Tidak, itu ada Boas Salosa tuh di tim kok." "Serius ya?" Pergi ngecek, benar ternyata. Bahkan kakaknya aja nggak tahu. Ya karena waktu dulu dia itu diproyeksikan untuk sekolah kan, jadi biar kakaknya main bola dia sekolah, jadi sembunyi-sembunyi dia main bola sampai ternyata di masuk ke tim PON nyetak gol 5, cetak gol 4. Akhirnya baru pada akhirnya, ternyata hebat juga, jangan dihambat lah. Ternyata bagus banget. Boas Salosa. Menarik banget ini. Kita dapat fakta dari adik dari Boas Salosa. Iya, saya bukan adik. Teman dong. Oh, teman aja. Ya, enggak adik. Oh iya. Ya adik-adean. Asik adik-adik. Cocok banget adik-adik. Iya, adik-adik banget. Adik-adian itu levelnya kalau udah tahu rumah dia di mana. Ya, betul. Nongkrong dia di mana. Udah tahu. Oke, terima kasih banyak Bang Mamat. Ya, siap. Makasih ya. Nanti saya sampaikan ke Kakak Boci ya. Iya. Bahwa Gusti gak suka permainan Kakak Boas. Enggak. Suka banget. Robi Gaspar kurang suka. Robi Gaspar kayaknya masih tinggal di Tangerang. Suka Robi Gaspar juga. Gaston Gastanya aku kurang suka. Wah, parah di Bali dia sekarang. Suka juga. Parah Bali. Aduh, dia. siapa yang lagi yang dia nggak suka ini Aldi Maldini, nggak suka dia. Wes, itu terlalu internal. Dia nggak suka. Terlalu dinner itu. Nah, kan ini lagi mau pemain bola. Maldini kan pemain bola. Ya jangan. Oh, Maldini, AC Milan. Enggak, Aldi Maldini. Nggak ada. Thank you semuanya udah nonton podcast hari ini ya. Sampai bertemu di podcast Maxperience Talks selanjutnya. Terima kasih Bang Mamat Alkatiri. Sampai ketemu lagi. Itu kayak pura pudis Hong. Sampai ketemu lagi teman-teman. Gatal ya Hongnya. Jangan lupa buat hate komen di IG-nya Mamat Alkatiri semuanya. Thank you semua. Hong lu membesar tuh. Ya, thank you semua teman-teman udah nonton. Lucu lagi. Hari gue nguping lucu juga. Lucu juga tadi yang itu.